yang memang dibutuhkan atau dipaparkan dalam pemikiran KHD tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, izin menyampaikan terkait dengan kompetensi yang dituju. Yang pertama yaitu guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan demi mendukung pembelajaran murid. Adapun capaian modulnya, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut yang konteks pendidikan lokal dan nasional saat ini. Kemudian yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dan pemikiran filosofis KHD untuk diterapkan di keseharian sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Dan capaian khusus dari modul 1.1 ini, yang pertama yaitu pengetahuan tentang dasar-dasar pemikiran KHD, kemudian keterampilan mengelola pembelajaran, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah identitas dari modul kita hari ini. Agenda kita hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua refleksi kritis, kemudian yang ketiga dialog, diskusi, dan tanya jawab, yang keempat refleksi dan umpan balik, dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar lebih afdol ya, kita berdoa bersama-sama. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang berkenan untuk memimpin doa. Silahkan. Mangga Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Silakannya saya untuk memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Semoga kegiatan bersama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kita pada siang hari ini yang utamanya kita semuanya mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri wa barik wassalam. Ya Allah, ala alihi wa sahbihi dan lancarkanlah tugas-tugas kami, berilah kami hidayah-Mu, berilah kami petunjuk-Mu. Kami dalam melaksanakan CGP ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ketertiban. Kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi auji'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa amalan solihan tordohu wa dilna birahmatika humma agnina bil ilma wa zayna bil ilma wa akrimna bitaqwa Allah al mursalun. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagna arham amin wasir mutakina imaman Rabbana atina fid dunya hasanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yana. Mudah-mudahan dengan berkah dan barokah dari doa tersebut kita bisa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi setelah Bapak Ibu kemarin uh, membaca, kemudian memberikan komentar, menonton video, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan forum KHD yang sudah Bapak Ibu lengkap dari dari kegiatan Bapak Ibu selama melakukan belajar mandiri di rumah. Oke, sebelum kita mulai, Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan kesepakatan belajar kita hari ini. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi secara penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan kita hari ini, kita masuk ke refleksi kritis untuk pemikiran CGP. Nah, di sini kita punya beberapa pertanyaan nih, Bapak Ibu. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dan yang terakhir yaitu apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai seorang pendidik. Oke, dari 4 pertanyaan ini, mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau menyampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan. Oke, Pak Yana. Kita ke nomor 1 dulu ya Bapak Ibu ya. Kita ke nomor 1 dulu. Mangga Pak Yana yang nomor 1 ya. Kemudian Pak Muhammad Saldi nanti yang nomor 2. Dan yang ketiga Pak Endang Suhendar. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi dan terima kasih rekan-rekan semuanya pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan terjadwal CGP. Untuk yang nomor pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menuntun bagi saya berarti kita itu menjadikan atau dijadikan role model bagi anak khususnya. Jadi si anak bagi kita itu kita dijadikan role model untuk menunjukkan perilaku dan sikap yang baik yang dapat ditiru oleh anak tersebut. Jadi tuntunannya bahwa kita itu harus memiliki contoh yang baik karena tuntunan kita akan ditiru oleh mereka sebagai anak-anak atau sebagai pendidik. Selanjutnya mungkin menuntut juga berarti memberikan kesempatan untuk belajar dan membuat keputusan sendiri sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri. Untuk menjadi individu yang mandiri, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk kemandiriannya. Selanjutnya menuntut melibatkan pemberian dukungan, baik itu dukungan anak
memastikan bahwa mereka merasa aman dan dicintai selama proses pembelajaran. Itu mungkin sangat penting sekali bagi kita selaku pendidik untuk dalam kelas, bahwa di dalam situasi pembelajaran mereka harus dalam keadaan aman dan nyaman secara emosional. Selanjutnya, kita harus kelanjutan kepada anak bahwa belajar adalah proses seumur hidup, untuk bahwa setiap pengalaman adalah pengalaman untuk belajar, bahwa selalu ada, kita katakan, long life education, pendidikan yang seumur hidup atau pendidikan yang berkelanjutan. Itu mungkin argumen-argumen yang saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yana. Bapak Ibu boleh beli reaction dulu untuk Pak Yana. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2 Bapak Ibu. Atau Pak Salim mau jawab yang nomor 1 nih? Nomor 1 atau nomor 2 nih? Nomor Tadi 2. Oh, nomor 2 boleh mangga. Tadi Pak Yana menyampaikan bahwasannya makna menuntun itu berarti menjadi role model ya, itu yang paling utama ya, menjadi teladan bagi anak-anak, bagi murid-muridnya. Luar biasa sekali Pak Yana. Baik, lanjut ke Pak Salim, silakan Pak Salim. Siap Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin sedikit melakukan refleksi terkait dengan soal nomor 2, bagaimana kata menuntun saya memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Mungkin sedikit Pak berkaitan dengan materi yang telah saya baca saat membaca modul 1.1 dan juga kondisi sosial budaya yang ada di sekitar saya. Sehubungan dengan kondisi sosial budaya yang di daerah saya merupakan wilayah pondok pesantren, sehingga saya pun melihat dari role model yang ada di hadapan saya, yaitu para kiai, di mana para kiai sering menjelaskan kepada saya, juga kepada masyarakat dan juga para santri, itu kita harus melakukan pendidikan kepada anak itu dengan melakukan diri kita sendiri. Jangan sampai ketika kita menyuruh anak untuk sholat, sedangkan kita misalnya tidak sholat, misalnya, atau menyuruh anak untuk disiplin, tetapi kita tidak disiplin. Bahkan guru saya pun pernah menceritakan dirinya ketika telat sholat berjamaah 15 menit, beliau itu sampai dipukul oleh ayahnya dari mulai pundak sampai ke mata kaki. Ini sebagai bentuk ketegasan bahwa pentingnya pendidikan karakter, yaitu dalam konteks kedisiplinan. Nah, sedangkan masalah ilmunya bukan masalah anak itu harus pintar, sebagaimana di dalam refleksi dari materi pemikiran KHD tersebut, di mana kan si anak itu memiliki kodrat yang dibawanya, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, masalah ilmu ketika dia paham, itu berarti secara langsung merupakan berkah atau futuh dari Allah SWT. Sedangkan dia tidak paham, itu tidak jadi masalah, karena kewajiban kita untuk belajarnya, bukan masalah bisanya. Nah, sehubungan yang tadi, kita sebagai guru untuk menuntun bagaimana membiasakan diri kita untuk menjadikan diri kita acuan bagi anak-anak kita ataupun bagi siswa untuk terus melakukan upaya perubahan-perubahan yang harus kita hadapi di masa yang akan datang. Terutama seperti hal yang tadi, yang namanya ilmu pasti akan mengalami perkembangan dan juga perubahan. Makanya seorang guru itu harus terus belajar sehingga menjadi role model bagi siswa ataupun bagi anaknya untuk terus melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. Karena kewajiban kita belajar itu bukan hanya saat di sekolah saja, tetapi seumur hidup. Itu selama kita masih ada umur, maka kewajiban kita untuk belajar juga masih ada sampai kita nanti meninggal. Itu sesuai dengan kondisi sosial budaya. Selain pada itu juga kita sebagai guru itu harus menjadikan diri kita pembiasaan. Karena saya baca di dalam materi pemikiran KD tersebut, usia 1-7 tahun itu merupakan proses di mana kita harus melakukan pembiasaan dan juga percontohan. Kemudian juga di sana
usia dari 7 tahun sampai 14 tahun itu baru masuk pada pengajaran dan juga adanya hukuman. Nah, seperti yang tadi dilakukan oleh orang tua dari guru saya. Dan terakhir, dari usia 14 sampai 21 itu merupakan proses di mana kita harus melakukan bahasa Sunda nama ngalemesan akhlak gitu. Artinya hati kita sudah terbentuk, akal kita sudah terbentuk dari usia 14 tahun ke atas, sehingga bagaimana kita sebagai guru itu harus memberikan pedoman-pedoman hidup agar mereka bisa mengelola kondisi sosial budaya, khususnya kondisi keinginan. Yang sampai keinginannya tinggi tetapi tidak dibarengi dengan ikhtiar yang sesuai. Makanya guru saya juga sampaikan yang dikhawatirkan itu bukan masalah cita-citanya, tetapi cita-cita yang terlalu tinggi tapi tidak dibarengi dengan ikhtiar. Pengennya pintar tapi tidak belajar, kepengennya kaya tapi tidak berusaha. Seperti itu mungkin sedikit gambaran terkait dengan kata menuntun yang saya maknai dari konteks sosial budaya yang ada di daerah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang di lingkungan Pak Salim ini memang lingkungan ini ya pesantren ya, pondok pesantren ya. Iya, Pak. Ini banyak kiainya luar biasa sekali. Tadi Pak Salim menyampaikan bahwasanya makna menuntun gitu ya, yang pertama yaitu melakukan untuk diri sendiri, maksudnya memberikan teladan juga, memberikan contoh kepada siswa-siswanya, karena memang tadi disampaikan bahwasanya siswa atau anak-anak itu pasti akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru-gurunya. Oke. Dan yang berikutnya yaitu pembiasaan ya, tadi pembiasaan yang dilakukan dan karena memang konteks di lingkup pesantren, jadi pembiasaannya ke dalam ranah-ranah yang positif keagamaan. Baik, terima kasih Pak Salim, luar biasa sekali. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu untuk yang nomor 3 dan nomor 4. Boleh Ibu Indri Tri, silahkan. Masih di mute Bu, boleh dibuka dulu mic-nya. Ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya. Mungkin sedikit menjawab ya Pak pertanyaan nomor 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kalau untuk pertanyaan mengapa pendidikan murid pada anak harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat alam di sini biasanya untuk kodrat alam di sini mengacu pada sifat dan karakteristik pada siswa. Ya biasanya dari karakteristik ini nanti akan muncul sifat-sifat yang alamiah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti terlihat karakteristik anak itu seperti apa, apakah anaknya pemarah, apakah pemurung, kemudian menciptakan potensi pada anak. Misalnya anak itu potensinya lebih cenderung kemana, apakah potensinya lebih ke akademik ataukah ke non-akademik. Kemudian nanti dari karakteristik itu juga akan terlihat dari mana siswa terlihat kelemahannya sebelah mana, kemudian kelebihan anak juga akan ketahuan dari mana. Itu dilihat dari potensi yang dimiliki oleh anak, mungkin seperti itu Bapak. Sedangkan kalau untuk kodrat zaman, seperti Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan itu harus mengikuti zamannya ya. Nah, kalau untuk kodrat zaman di sini mungkin berkaitan dengan kondisi dan tuntutan zaman yang selalu berubah-ubah, seperti pendidikan mungkin selalu berubah-ubah. Kemudian yang kedua perkembangan teknologi, budaya lingkungan sosial, di mana lingkungan budaya lingkungan sosial ini biasanya berfungsi untuk siswa berinteraksi. Kemudian selain itu bisa juga dalam pendidikan juga, ketika dalam kodrat zaman siswa itu harus mampu menunjukkan keterampilan relevan. Maksudnya keterampilan relevan di sini untuk bisa siswa mengikuti perkembangan yang relevan pada zamannya. Contohnya
pada abad 21 di sini kan siswa itu dituntut untuk bisa berpikir kritis, bernalar kritis, seperti itu mungkin Bapak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain. Baik, terima kasih Bu Inditri. Boleh Bapak Ibu kita beri reaction dulu untuk Bu Indri. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bu Indri menyampaikan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya, bahwasanya kodrat alam tadi back to nature atau wilayahnya ada di mana gitu kan, kemudian karakteristik anaknya seperti apa, kemudian bagaimana sih menggali potensi anak gitu kan, karena memang kodrat alam dan kodrat alam ini tidak hanya dari lingkungan tapi juga dari bagaimana Bapak Ibu nanti menganalisis kita nih ada di lingkungan mana gitu kan, karena masing-masing lingkungan ketika di pegunungan dan di dataran rendah bisa itu pasti beda-beda juga. Kemudian kodrat zaman, untuk kodrat zaman juga sama, bagaimana tadi Bu Indri menyampaikan kondisi dan tantangan dari zaman yang selalu berubah-ubah gitu ya. Kemudian budaya juga, budaya sosial juga yang memang selalu berubah juga. Dan yang berikutnya yaitu siswa yang harus memiliki keterampilan ya, memiliki keterampilan yang relevan sesuai dengan zamannya masing-masing. Karena tidak dipungkiri saat ini zaman itu sangat cepat berubah. Gitu. Oke, terima kasih Bu Indri. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, boleh? Oke, Bu Diah Sri Wahyuni silahkan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba menjawab dari pertanyaan pemantik yang keempat, yaitu apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Nah, di sini menurut saya pendidikan yang berhamba pada anak sendiri kita harus fokus terhadap pendidikan yang berorientasi kepada siswa. Tujuan pendidikan itu adalah untuk siswa, dan lagi-lagi kita harus tetap memperhatikan kodrat keadaannya, baik itu kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Sehingga peran saya sebagai pendidik di sini menekankan pendidikan yang berhamba pada anak itu adalah kita harus selalu memperhatikan apapun kondisi anak. Kita juga harus memperhatikan basicnya anak. Kita harus memperhatikan psikologisnya anak. Bukan hanya sekedar kita menyampaikan materi bahwa sekarang itu anak-anak adalah kita belajar matematika tentang penjumlahan. Tanpa kita sadari, kita itu selalu membawa anak dengan mengikuti alurnya kita gitu, tanpa kita mengetahui dulu bagaimana kondisi anaknya gitu, lingkungan anaknya gitu kan. Siapa tahu anak yang memang di satu kelas tersebut itu memang anaknya itu belum ke abstrak gitu, harus menggunakan benda-benda konkret dulu. Itu kan menjadi salah satu hal bahwa pendidikan itu berorientasi kepada murid. Jadi harus selalu memperhatikan apapun kondisi muridnya. Nah, mungkin di sini juga peran saya sebagai pendidik, saya harus pandai-pandai menentukan atau mencari metode pembelajaran sehingga menjadikan pembelajaran itu merdeka untuk anak-anaknya. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih masukannya dan saran dari Bapak saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia. Boleh beri reaction dulu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bu Dia menyampaikan terkait dengan pendidikan yang berhamba pada anak itu masih gitu kan sebagai seorang pendidik. Jadi yang pertama yaitu fokus pada apa yang dibutuhkan oleh anak, kemudian bukan menuntut apa yang kita inginkan. Jadi kita pengennya A, ya anak harus ngikutin gitu kan, A gitu kan. Padahal anaknya misalnya lagi galau atau lagi apa gitu. Terus yang terakhir yaitu memperhatikan apa yang dialami oleh anak itu sendiri. Maksudnya
Jangan sampai kita fokus dengan apa yang kita tuju tanpa memperhatikan bagaimana sih kondisi anaknya seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Dia, Pak Yana, Pak Salim, dan Ibu Indri Tri. Oke, Bapak Ibu barangkali ada yang mau menambahkan, boleh saya beri kesempatan untuk 2 orang, silahkan. Ada Pak Endang Suhendar, silahkan Pak Endang. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menambahkan tentang pertanyaan yang terakhir, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dia cukup bagus, udah mencakup apa yang diharapkan dari jawaban yang nomor 4. Mungkin saya menambahkan maksud dari pendidikan yang berhamba kepada anak itu mungkin Pak, di sini peran saya sebagai guru yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada anak, menuntun anak apa yang diinginkan oleh anak, memenuhi kebutuhannya dalam menumbuh kembangkan kodratnya sebagai anak tersebut. Jadi intinya mungkin di sini kita ada dituntut sebagai fasilitator dalam pembelajaran, menyediakan anak sesuai bakat minatnya anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan pembelajaran yang kita berikan kepada anak seperti tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman semua. Ketika kita sedang mempelajari matematika, jadi tidak semua anak dapat mengikutinya dengan baik karena setiap anak memiliki bakat dan kemauan anak itu sendiri. Jadi mungkin pada relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba kepada anak ini, kita sebagai guru harus menghormati keanekaragaman dan apa yang diinginkan oleh anak tersebut dengan memperlakukan anak sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan seperti filosofi yang Ki Hajar Dewantara berikan yaitu Ingarso Suntolodo, kita harus membangun, kemudian membangun semangatnya, memberikan dorongan dan juga memberikan tauladan agar mungkin nanti mereka mencontoh kepada kita dan juga kita menjadikan mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan juga keselamatannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endang, tadi sudah menyampaikan fokus utamanya nanti adalah kebahagiaan murid ya. Bagaimana mereka menjadi seorang pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan akhirnya bahagia juga gitu lah. Oke, terima kasih Pak Endang. Boleh beri reaksi dulu Bapak Ibu, silakan. Ya, Bapak Ibu, dari tadi beberapa paparan, barangkali ada yang mau menambahkan lagi, boleh silahkan. Selain tadi Pak Endang, oke Bu Desya boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih mau menambahkan di nomor 4, boleh Pak? Boleh, 1, 2, 4 boleh. Ya, kan di sini relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Intinya sama ya, jadi masih berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek. Namun di sini peran guru juga harus memberikan kesempatan dan fasilitas tentunya ya, karena kan nggak mungkin tujuan anak belajar kalau fasilitasnya kurang memadai mungkin, atau jadi berusaha memberikan kesempatan belajar dengan fasilitasnya yang memadai juga. Juga di sini guru itu harus memiliki rasa hormat, terus memuliakan anak sehingga jika tumbuh perasaan tersebut maka tanpa disadari dalam diri anak akan tumbuh rasa sayang, bahagia, dan dengan komunikasi yang hangat, akrab sehingga anak merasa belajar itu di sini menyenangkan, menarik sehingga minat anak untuk belajarnya juga menjadi tinggi.
Jadi berhamba pada anak itu bukan sebagai berpusat semuanya pada peserta didik, tapi peran guru juga kita kan harus memberikan kesempatan, fasilitas, dan tentunya saling menghormati dan memuliakan anak. Sehingga tumbuh perasaan pada anak itu rasa sayang, bahagia, senang belajar, dan menyenangkan. Mungkin menambahkan seperti itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Desya. Sungguh sangat luar biasa. Tadi Bu Desya menyampaikan bahwa kita berfokus siswa sebagai subjek ya Bu ya, sambil memberikan fasilitas yang memadai, berusaha untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh siswa, dan kemudian yang paling utama tadi ya, saling menghormati dan memuliakan anak itu seperti apa. Oke, luar biasa sekali Bu Desya. Bapak Ibu barangkali masih ada yang mau menambahkan, boleh? Baik, silakan Bu Elka. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan sedikit menambahkan di poin yang pertama, yaitu makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya memiliki beberapa lapisan. Pengertian yang mendalam berikut adalah beberapa persepsi mengenai makna menuntun. Kalau saya hanya menambahkan ya Pak, kalau menurut saya bagi pengajar harus memberikan arahan kepada siswa, yaitu maksudnya menuntun ini memberikan panduan dan arahan kepada anak dalam proses pembelajaran dengan mereka tidak ada paksaan atau tidak ada paksaan. Lalu mereka itu bisa mengeksplorasikan atau menemukan minatnya gitu, Pak. Paling yang menambahkan sedikit, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Elka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih reaksi dulu untuk Bu Elka. Ya, Bapak Ibu, tadi Bu Elka menyampaikan bahwa pendidik harus bisa memberikan arahannya. Jadi sebagai penuntun atau orang yang menuntun, kata menuntun itu berarti kita tetap harus mendampingi sampai pendidik itu bisa, sampai siswa itu bisa mencapai tujuannya seperti itu ya. Kemudian nanti bagaimana mereka bisa mengeksplor lebih banyak terkait dengan apa yang sedang dibahas atau materi apa yang sedang dibahas dengan didampingi oleh ibu gurunya. Ya, oke, terima kasih Bu Elka. Oke, Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan lagi, boleh? Yang belum? Oke, Bu Desya, kita kasih kesempatan yang belum dulu ya. Ada tadi baru Pak Yana, kemudian Pak Salim, Bu Indri, kemudian Bu Diah, Pak Endang, Bu Desya, dan Bu Elka. Mangga yang belumnya, Bu Mega. Oh, Bu Maria, boleh silakan Bu Maria. Ya, terima kasih kesempatannya Bapak. Saya mau menambahkan itu yang mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, kita dapat membentuk pendidikan yang holistik dan relevan dengan kebutuhan anak. Dan zaman sekarang ini zamannya gadget ya Pak. Jadi setiap anak pasti sudah pernah bermain gadget, dan kalau kita saja sebagai gurunya tidak mampu atau kurang menguasai IT, apalagi siswanya. Maka oleh sebab itu kita sebagai seorang guru harus jauh lebih paham dibandingkan dengan anak-anak masalah IT ini, Pak. Untuk mengawasi penggunaan gadget itu untuk anak-anak. Seperti itu, Bapak. Terima kasih kesempatannya.
terima kasih Bu Maria. Tadi menyampaikan bahwa pendidikan yang holistik ya, kunci utamanya tadi pendidikan yang holistik dan relevan dengan kebutuhan anak. Kemudian juga ada sebagai seorang guru atau pendidik kita harus bisa melek teknologi ya sebagai salah satu bentuk bagaimana mendampingi atau menuntun anak nanti agar kita juga bisa mengetahui terkait dengan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh anak dengan teknologinya. Oke, baik lanjut Bu Mega silahkan. Ya, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin sedikit menambahkan di pertanyaan yang keempat mengenai penghamba pada anak ya, yang memaknai menurut saya sekadar tambahan itu sebagai rasa lebih ke rasa penghargaan guru terhadap murid sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan. Jadi di sini guru itu harus bisa lebih menghargai kodrat bawaan sebagai bawaannya, sebagai yang diciptakan oleh Tuhan begitu. Dan juga guru juga bisa menghargai begitu memberikan penghargaan yang luar biasa juga terhadap murid yang terlahir juga pada zaman yang dinamis seperti sekarang ini. Mungkin sekian Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Bu Fitri, boleh? Bu Fitri, boleh silakan. Suaranya belum terdengar Bu Fitri. Oke, baik. Bapak Ibu sepertinya terkendala ya, Bu Fitri. Atau saya yang nggak ada suaranya? Aman, Pak. Oke. Aman, Baik. Pak, aman. Bu Fitri kita lanjut nanti ya, kita lanjut dulu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tadi Bapak Ibu memaknai seperti apa sih makna menuntun, kemudian bagaimana dan apa relevansi terhadap peran kita sebagai seorang pendidik, izinkan saya untuk menyampaikan mind map dari substansi modul di modul 1.1 ini. Kompetensi yang dituju atau kompetensi lulusan yang dituju adalah yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua yaitu guru penggerak melalui refleksi ini atau melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, Bapak Ibu, di sini kita sudah bisa melihat yang pertama yaitu peta konsep dari dari modul 1.1 ini Bapak Ibu ya, refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Bapak Ibu nanti akan menemukan tujuan pembelajaran, seperti apa sih tujuan pembelajarannya. Yang pertama
peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan akses pendidikan, asas pendidikan. Yang kedua, peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian Bapak Ibu nanti akan mempelajari potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga akan diberikan kerangka pemikiran KHD, yaitu dasar-dasar pendidikan, metode Montessori, Froebel, dan taman anak atau taman siswa. Kemudian yang berikutnya asas pendidikan KHD seperti apa? Nah, di sini ada pendidikan dan juga ada pengajaran. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi pemikiran KHD. Untuk budi pekerti sendiri ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu juga nanti akan mempelajari hal tersebut di modul 1.1. Yang pertama yaitu sifat, yang kedua ada bentuk, kemudian lingkungan di mana anak berada. Jadi tadi yang sudah disampaikan bahwasanya sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada itu akan mempengaruhi dari habitnya sendiri, dari kebiasaannya sendiri. Contoh misalnya anak yang tinggal di gunung atau kita sebagai pendidik yang tinggal di daerah pegunungan itu pasti akan berbeda dengan anak atau siswa dan kita sebagai pendidik yang tinggal di lingkungan dataran rendah atau bahkan lingkungan pantai gitu. Jadi kita yang tinggal di Jawa dan mereka yang tinggal di daerah kepulauan pasti beda juga gitu loh kebiasaan-kebiasaan dan habitnya. Bahkan anak yang tinggal di wilayah-wilayah seperti wilayah apung kayak rumah-rumah yang di atas sungai atau di atas danau gitu kan, itu pasti akan berbeda juga dengan kita yang tinggal di daratan gitu ya seperti biasa. Kemudian ada isi dan irama, kemudian ada dasar pendidikan yang menuntun. Nah ini nanti yang akan Bapak Ibu pahami, yang harus Bapak Ibu baca dan pahami. KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani, kemudian pendidik adalah pamo. Nah ini kunci atau ending conclusion ketika nanti Bapak Ibu mempelajari seperti apa sih KHD gitu, prinsip-prinsipnya seperti apa dan makna yang didapatkan itu nanti apa saja seperti itu. Nah ini adalah peta konsep terkait dengan modul 1.1. Jadi Bapak Ibu akan mempelajari hal-hal yang ada di peta konsep tersebut. Nah Bapak Ibu untuk peta konsep atau mind mapping ini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi nanti Bapak Ibu akan mengikuti alurnya terus sampai dengan terakhir di endingnya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab. Nah, di sini CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Dan fasilitator memandu dialog tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya ada satu pertanyaan sebenarnya, satu pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab untuk kita sama-sama saling berdiskusi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan perspektif Bapak Ibu untuk pemikiran KHD ini. Nah, di sini saya ada bentar. Bapak Ibu sudah saya siapkan Padlet untuk kita bisa berefleksi secara virtual ya, written ya. Written secara tertulis gitu. Nah, di sini saya izin share screen.
Oke, Oke, Bapak Ibu, ini saya sudah tuliskan untuk refleksi kita, jadi kita langsung masuk diskusi plus refleksi, nanti Bapak Ibu bisa saling menanggapi. Saya beri kesempatan juga untuk Bapak Ibu untuk menulis terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan bisa berefleksi dan menceritakan seperti apa sih yang Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu melakukan eksplorasi konsep di alur M dan E ya, alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Silakan Bapak Ibu boleh dituliskan untuk mengisinya, gampang kan ya, bisa ya? Jadi tinggal diklik aja di plusnya ini, nanti diklik, kemudian Bapak Ibu tuliskan apa saja yang mau dituliskan, kemudian subjeknya bisa diisi dengan namanya ya. Kemudian tulisannya, jawabannya ditulis di sini. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi informasi ini. Saya izin memberikan waktu sekitar 10 menit atau 12 menit ya. 12 menit. Silahkan Bapak Ibu dapat mengisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu alami saja, realitanya saja. Oke. Mangga Bapak Ibu 12 menit, kita mulai dari sekarang ya.
Surat ini. Yaitu dasar-dasar pendidikan, metode Montessori, Froebel, dan taman anak atau taman siswa. Kemudian yang berikutnya asas pendidikan KHD seperti apa? Nah, di sini ada pendidikan dan juga ada pengajaran. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi pemikiran KHD. Untuk budi pekerti sendiri ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu juga nanti akan mempelajari hal tersebut di modul 1.1. Yang pertama yaitu sifat, yang kedua ada bentuk, kemudian lingkungan di mana anak berada. Jadi tadi yang sudah disampaikan bahwasanya sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada itu akan mempengaruhi dari habitnya sendiri, dari kebiasaannya sendiri. Contoh misalnya anak yang tinggal di gunung atau kita sebagai pendidik yang tinggal di daerah pegunungan itu pasti akan berbeda dengan anak atau siswa dan kita sebagai pendidik yang tinggal di lingkungan dataran rendah atau bahkan lingkungan pantai gitu. Jadi kita yang tinggal di Jawa dan mereka yang tinggal di daerah kepulauan pasti beda juga gitu loh kebiasaan-kebiasaan dan habitnya. Bahkan anak yang tinggal di wilayah-wilayah seperti wilayah apung kayak rumah-rumah yang di atas sungai atau di atas danau gitu kan, itu pasti akan berbeda juga dengan kita yang tinggal di daratan gitu ya seperti biasa. Kemudian ada isi dan irama, kemudian ada dasar pendidikan yang menuntun. Nah ini nanti yang akan Bapak Ibu pahami, yang harus Bapak Ibu baca dan pahami. KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani, kemudian pendidik adalah pamong. Nah ini kunci atau ending conclusion ketika nanti Bapak Ibu mempelajari seperti apa sih KHD gitu, prinsip-prinsipnya seperti apa dan makna yang didapatkan itu nanti apa saja seperti itu. Nah ini adalah peta konsep terkait dengan modul 1.1. Jadi Bapak Ibu akan mempelajari hal-hal yang ada di peta konsep tersebut. Nah Bapak Ibu untuk
eh, peta konsep atau mind mapping ini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi nanti Bapak Ibu akan mengikuti alurnya terus sampai dengan terakhir di endingnya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab. Nah, di sini CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain, dan fasilitator memandu dialog tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya ada satu pertanyaan sebenarnya, satu pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab untuk kita sama-sama saling berdiskusi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan perspektif Bapak Ibu untuk pemikiran KHD ini. Nah, di sini saya ada bentar. Bapak Ibu sudah saya siapkan Padlet untuk kita bisa berefleksi secara virtual ya, written ya, written secara tertulis gitu. Nah, di sini saya izin share screen. Oke, Bapak Ibu, ini saya sudah tuliskan untuk refleksi kita, jadi kita langsung masuk diskusi plus refleksi, nanti Bapak Ibu bisa saling menanggapi. Saya beri kesempatan juga untuk Bapak Ibu untuk menulis terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan bisa berefleksi dan menceritakan seperti apa sih yang Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu melakukan eksplorasi konsep di alur M dan E ya, alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Silakan Bapak Ibu boleh dituliskan untuk mengisinya, gampang kan ya? Bisa ya? Jadi tinggal diklik aja di plusnya ini, nanti diklik, kemudian Bapak Ibu tuliskan apa saja yang mau dituliskan, kemudian subjeknya bisa diisi dengan namanya ya. Kemudian tulisannya, jawabannya ditulis di sini. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi informasi ini. Saya izin memberikan waktu sekitar 10 menit atau 12 menit ya. 12 menit, silahkan Bapak Ibu dapat mengisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu alami saja, realitanya saja. Oke. Mangga Bapak Ibu 12 menit, kita mulai dari sekarang ya.
Surat ini.
Oke, Bapak Ibu, apakah sudah selesai? Mari kita lihat. Oke, terima kasih. Banyak sekali. Ya, Bapak Ibu, apa namanya, terkait dengan materi kita hari ini untuk eksplorasi konsep KHD ini, boleh kita sharing dulu nomor 3 aja ya, langsung ya. Sorry, nomor 2. Nomor 2. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan kegiatan diskusi hari ini? Boleh silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan. Halo, Bapak Ibu barangkali ada yang menyampaikan atau sharing ya hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan kegiatan diskusi hari ini. Silakan. Boleh di sini ada anonim semua. Pandang boleh Pandang. Pandang di sini Ya, Pak. menyampaikan. Ya, boleh sharing Pandang hal baru apa yang Bapak dapatkan untuk diskusi hari ini, Pak, setelah melakukan diskusi hari ini. Alhamdulillah mungkin Pak, dari hasil diskusi kali ini banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama dari Bapak sebagai fasilitator, dan juga para peserta rekan-rekan semua. Alhamdulillah dari pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan pada kesempatan ini, yang tadinya saya belum tahu tentang, belum begitu memahami dan juga yang pemaparan-pemaparan materi yang disampaikan, alhamdulillah tentang filosofi kejadian Dewantara dan juga hal-hal yang berkaitan dengan tugas kami sebagai guru, alhamdulillah pada kesempatan ini sangat begitu banyak ilmu yang saya dapatkan tentunya Pak. Dan juga pengalaman ini mungkin pengalaman baru ya bagi saya, terutama dalam CGP ini, dan mudah-mudahan besar harapan saya ke depannya semua mungkin setiap tahapan dapat berjalan lancar, sehat semuanya intinya Pak. Alhamdulillah. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan pada pengalaman pertama ini dalam forum diskusi ini Pak. Baik, terima kasih Pak Endang. Terima kasih Pak Andika Suhendar, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat nih. Coba saya mau tahu biar kita refleksinya bisa langsung. Jadi intinya gini Bapak Ibu, untuk di modul KHD ini kita nanti akan melihat terkait dengan seperti apa sih pemikiran KHD, terus bagaimana penerapannya, kemudian comparing pemikiran lain, pemikiran lain itu seperti apa. Nah itu nanti Bapak Ibu akan diajak untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan pemikiran-pemikiran ilmuwan-ilmuwan yang lain ya selain KHD tersebut. Oke, Bapak Ibu mohon izin terkait dengan apa sih hal baik atau apa saja yang sudah baik dari pertemuan diskusi kita hari ini. Boleh satu orang menyampaikan pendapatnya terkait dengan pertemuan hari ini, apa yang sudah baik dari pertemuan hari ini. Silakan. Esti, saya Esti. Iya Pak, ya. Perkenalkan nama saya Esti. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini ternyata saya tersadarkan bahwa selama ini saya salah
dalam mengajar karena berpusat kepada guru bukan ke murid. Jadi selama ini salah gitu, tidak tidak berfokus kepada siswa, tapi kepada si gurunya gitu. Karena memang kendalanya di sekolah saya itu siswanya itu sangat kurang aktif gitu Pak dalam proses pembelajarannya. Jadi kalau bahasa Indonesianya mah kedah teras dihuapan gitu Bapak ta. Tapi setelah mendengarkan pendapat-pendapat dari rekan-rekan yang ada di forum ini, sehingga menyadarkan, oh berarti saya selama ini saya salah, sehingga saya harus bisa mengupgrade, bisa merubah cara proses pembelajarannya seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bu Esti. Boleh kita beri reaction dulu untuk Bu Esti. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bu Esti sudah menyampaikan ada sesuatu yang sudah baik gitu kan di pertemuan kita hari ini. Dan kalau tadi yang sudah baik, nah sekarang nih yang harus diperbaiki untuk pertemuan-pertemuan mendatang dari pertemuan hari ini. Silakan Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan, boleh? Boleh raise hand saja. Hal apa yang harus diperbaiki dari pertemuan diskusi hari ini? Barangkali Bapak Ibu punya keluhan atau punya ini kayaknya harus kayak gini deh, ini kayaknya harus begini deh, gitu. Itu boleh, silahkan. Ada Bapak Ibu? Oke, di sini ada jaringan ya, jaringan yang kurang stabil, kemudian
Oke, Bapak Ibu, apakah sudah selesai? Mari kita lihat. Oke, terima kasih. Sudah banyak sekali. Ya, Bapak Ibu, apa namanya, terkait dengan materi kita hari ini untuk eksplorasi konsep KHD ini, boleh kita sharing dulu nomor 3 aja ya, langsung ya. Sorry, nomor 2. Nomor 2. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan kegiatan diskusi hari ini? Boleh silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan. Halo, Bapak Ibu, barangkali ada yang menyampaikan atau sharing ya, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan kegiatan diskusi hari ini. Silakan. Boleh, di sini ada anonim semua. Pandang, boleh Pandang. Pandang di sini Ya, Pak. menyampaikan. Ya, boleh sharing Pandang hal baru apa yang Bapak dapatkan untuk diskusi hari ini, Pak, setelah melakukan diskusi hari ini. Alhamdulillah mungkin Pak, dari hasil diskusi kali ini banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama dari Bapak sebagai fasilitator, dan juga para peserta rekan-rekan semua. Alhamdulillah dari pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan pada kesempatan ini, yang tadinya saya belum tahu tentang, belum begitu memahami, dan juga yang pemaparan materi yang disampaikan, alhamdulillah tentang filosofi Kejadian Dewantara, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan tugas kami sebagai guru. Alhamdulillah pada kesempatan ini sangat begitu banyak ilmu yang saya dapatkan tentunya Pak. Dan juga pengalaman ini mungkin pengalaman baru ya bagi saya, terutama dalam CGP ini, dan mudah-mudahan besar harapan saya ke depannya semua mungkin setiap tahapan dapat berjalan lancar, sehat semuanya intinya Pak. Alhamdulillah. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan pada pengalaman pertama ini dalam forum diskusi ini Pak. Baik, terima kasih Pak Endang. Terima kasih Pak Endang Swenda, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat nih. Coba saya mau tahu biar kita refleksinya bisa langsung. Jadi intinya gini Bapak Ibu, untuk di modul KHD ini kita nanti akan melihat terkait dengan seperti apa sih pemikiran KHD, terus bagaimana penerapannya, kemudian comparing pemikiran lain, pemikiran lain itu seperti apa. Nah itu nanti Bapak Ibu akan diajak untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan pemikiran-pemikiran ilmuwan-ilmuwan yang lain ya selain KHD tersebut. Oke, Bapak Ibu mohon izin terkait dengan apa sih hal baik atau apa saja yang sudah baik dari pertemuan diskusi kita hari ini. Boleh satu orang menyampaikan pendapatnya terkait dengan pertemuan hari ini, apa yang sudah baik dari pertemuan hari ini. Silakan. Esti, saya sendiri. Iya Pak, ya. Perkenalkan nama saya Esti. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini ternyata saya tersadarkan bahwa selama ini saya salah
dalam mengajar karena berpusat kepada guru bukan ke murid. Jadi selama ini salah gitu, tidak berfokus kepada siswa, tapi kepada si gurunya gitu. Karena memang kendalanya di sekolah saya itu siswanya itu sangat kurang aktif gitu Pak dalam proses pembelajarannya. Jadi kalau bahasa Indonesianya mah kedah teras dihuapan gitu Bapak. Tapi setelah mendengarkan pendapat-pendapat dari rekan-rekan yang ada di forum ini, sehingga menyadarkan oh berarti saya selama ini saya salah, sehingga saya harus bisa mengupgrade, bisa merubah cara proses pembelajarannya seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bu Esti. Boleh kita beri reaction dulu untuk Bu Esti. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bu Esti sudah menyampaikan ada sesuatu yang sudah baik gitu kan di pertemuan kita hari ini. Dan kalau tadi yang sudah baik, nah sekarang nih yang harus diperbaiki untuk pertemuan-pertemuan mendatang dari pertemuan hari ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan, boleh? Boleh raise hand saja. Hal apa yang harus diperbaiki dari pertemuan diskusi hari ini? Barangkali Bapak Ibu punya keluhan atau punya ini kayaknya harus kayak gini deh, ini kayaknya harus begini deh, gitu. Itu boleh, silakan. Ada Bapak Ibu? Oke, di sini ada jaringan ya, jaringan yang kurang stabil, kemudian adanya saling tanggapan, banyak arah agar lebih interaktif. Oke, terima kasih. Kendalanya adalah jaringan kurang stabil, adanya trouble jaringan di awal masuk Cibit, signal ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, biasa sekali. Ya, Bapak Ibu sebenarnya ini ada yang Indonesia usulannya ya. Yang lainnya. Nah, terkait hal tersebut sebenarnya ada Bapak Ibu sesinya, sebenarnya harusnya ada sesinya, cuma kemungkinan kita hari tidak bisa terrealisasi gitu ya, karena memang waktunya juga yang mepet, dan setelah ini kan saya langsung nyambung nih di kelas B gitu lah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak sudah memberikan refleksi untuk eksplorasi konsep di hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita sebenarnya ada pertemuan lagi di hari Jumat ya. Di hari Jumat di ruang kolaborasi Bapak Ibu. Untuk kelas A sendiri, kita seperti biasa nanti jam 1 siang kita mulai, dan mohon Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu karena izin share screen karena kita juga harus memberikan penilaian Bapak Ibu terkait dengan kehadiran Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah melakukan belajar mandiri ya, belajar mandiri secara mandiri dimulai dari diri, kemudian Bapak Ibu di sini melakukan pembelajaran 1 JP ya, 1 JP, kemudian Bapak Ibu sudah memberikan jawaban-jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu kemarin sudah mengisi semua belum yang ini?
Yang nomor 1 ini buatlah sebuah tulisan reflektif kritis, kemudian apa yang, nah ini jawab answering the question yang ini, apakah sudah diisi semua Bapak Ibu? Soalnya Oke, yang mulai dari diri ini Bapak Ibu silakan nanti diisi, diunggulkan, apa namanya, bisa dibaca oleh rekan-rekan yang lain dan juga diberikan kepada fasilitator untuk ininya ya, untuk apa namanya, pembelajarannya. Kemudian yang berikutnya dimulai dari diri, Bapak Ibu merefleksikan seperti apa sih Ing Arsusung Tulodong, Ing Madya Maun Karso dan Tuturi Handayani yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Dan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan dimulai dari diri, Bapak Ibu masuk ke eksplorasi konsep, di belajar mandiri ya. Di belajar mandiri. Nah, di sini Bapak Ibu juga silakan dibaca secara detail poin 1 sampai dengan poin 11. Kemudian untuk video silakan Bapak Ibu tonton videonya secara detail juga. Kemudian nanti setelah selesai video Bapak Ibu silakan memberikan komentarnya, karena di sini kita punya respondennya. Jadi nanti Bapak Ibu sudah ngisi nih yang sudah ngisi gitu kan. Kemudian saya bisa melihat ini yang sudah mengisi dan yang belum. Oke, kemudian selanjutnya ketika sudah selesai masuk ke yang berikutnya, yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir yang ke-11, termasuk dasar tadi ya Bapak Ibu ya, dasar-dasar pemikiran dari ilmuwan-ilmuwan yang lain selain Ki Hajar Dewantara gitu kan, dasar dari pendidikannya, itu silakan Bapak Ibu baca dan pelajari, kemudian direfleksikan terhadap apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait tadi ya modul, ketika Bapak Ibu sudah selesai di modul eksplorasi konsep, kemudian Bapak Ibu masuk ke eksplorasi virtual conference atau virtual meeting seperti ini. Nah, nanti di sini di forum diskusi ini Bapak Ibu nanti akan diberikan penilaian, salah satunya adalah penilaian kehadiran gitu kan. Tapi tidak usah khawatir, insya Allah tadi karena tadi memang kita punya kendala ya di awal terkait dengan ruang virtualnya, insya Allah nanti besok di tanggal 21 ya, di 21 Maret kita bisa, 21 Juni kita bisa memperbaiki hal tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu seperti biasa masuknya dari LMS dari sini ya, masuk ruang virtual. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke apa namanya, virtual meeting-nya seperti itu. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan terkait dengan pembelajaran kita di LMS sampai dengan alur eksplorasi konsep. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Oh iya, Bapak Ibu untuk besok di ruang kolaborasi sesi 1, nanti kan kita akan berdiskusi ya, kemudian diusahakan nanti Bapak Ibu bisa stay-nya itu on time, jadi nanti kita bisa segera untuk mulai, karena nanti kasihan yang kelas berikutnya ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu jika tidak ada yang ditanyakan, saya kira
cukup sekian ya untuk pertemuan kita hari ini. Untuk menutup kegiatan hari ini kita berdoa dulu bersama. Mangga Pak apa ya tadi ya, Pak Yana ya, boleh Pak Yana silakan dipimpin untuk berdoa Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas kepercayaannya untuk memimpin doa pada kesempatan siang hari ini, supaya kita segala apa yang telah kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurab wa tuqla bil khawaiji wa tunalu bihi ragaib wa husnul hawatim wa istasqal ghamam bijil karim. Ya Allah, setelah kami mendapat hidayah-hidayah, setelah kami mendapat ilmu-ilmu, istiqomahkanlah segala apa yang telah Engkau berikan kepada kami, ilmu-ilmu dari rekan-rekan kami, ilmu-ilmu dari fasilitator kami. Semoga pada kesempatan hari ini dan esok dan selanjutnya kami semua diberikan petunjuk-Mu, kami semua selalu diberi kesehatan, dan kami semua diberikan umur panjang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma agnina bil ilma wa zidna wa akrimna bit jami'atin al-murun Rabbana ila magfirna wa minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi terakhir yaitu sesi foto bersama, mohon berkenan Bapak Ibu untuk mem-cam semua. Oke. Baik, oke Pak Endang, apakah sudah on? Bapak Ibu dulu. Satu, dua, tiga. Kemudian boleh kita dari tugas Bapak Ibu. Oke, satu, dua. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak izin leave. Kita ketemu lagi di hari Jumat ya.